Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019-023-0012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai akses keypad. Nah, bagaimana sih program Arduino yang nantinya bisa digunakan untuk mengakses keypad melalui Proteus atau melalui simulasi dari Proteus. Nah, sebelumnya, keypad itu apa sih? Keypad itu merupakan suatu komponen input yang terdiri dari beberapa tombol yang disusun secara matriks, sehingga dia membentuk suatu baris dan kolom. Nah, keypad itu sendiri dibagi menjadi dua tipe, atau yang biasa digunakan itu ada dua tipe, yaitu tipe 4x3 dan juga tipe 4x4. Nah, tipe 4x3 dia itu memiliki 12 tombol dan juga memiliki 7 pin jalur data. Nah, sedangkan untuk yang keypad 4x4 dia memiliki 16 tombol dan juga memiliki 8 jalur pin data. Nah, setelah itu jumlah dari tombol pada keypad ini merupakan jumlah perkalian dari baris dan kolomnya atau jumlah baris dan kolomnya. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, di sini kan terdapat 4 keypad dengan tipe 4x4. Nah, jumlah dari tombol tipe 4x4 ini merupakan jumlah dari perkalian antara jumlah baris dan juga jumlah kolom. Nah, untuk yang dinamakan baris dan kolom itu pada keypad itu yang mana sih? Jadi, untuk yang baris itu dia yang ini mengarah ke sumbu X. Jadi, sumbu X ini dinamakan garis atau di sini ada 7, 8, 9 dan tanda bagi. Ini merupakan baris. Jadi, baris itu membacanya dia setara dengan sumbu X gitu. Jadi di sini kan terdapat 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang kolomnya itu yang ini setara dengan sumbu Y. Jadi ini merupakan kolom 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi pada tipe keypad 4x4 ini dia memiliki jumlah baris dan jumlah kolom itu sebanyak 4 gitu. Nah, jumlah tombolnya berapa sih? Ya, itu tadi jumlah tombolnya adalah jumlah dari 4 baris. Jumlah barisnya kan ada 4, kemudian jumlah kolomnya juga ada 4. Jadi perkalian antara itu, jadi 4 kali 4 ada 16. Jadi di sini jumlah tombolnya itu ada 16. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk akses keypad itu terdapat dua cara, yaitu dengan cara manual dan juga dengan cara menambahkan library keypad. Nah, untuk video saya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih untuk mengakses keypad itu secara manual atau tidak menggunakan si library keypad terlebih dahulu. Jadi, sebelumnya untuk simulasi ini, saya tetap menggunakan satu buah Arduino Uno. Kemudian di sini juga saya menggunakan LCD. LCD ini nanti akan digunakan menampilkan data yang dihasilkan dari keypad atau menampilkan hasilnya gitu. Nah, di sini juga saya tetap menggunakan si modul I2C gitu. Nah, langsung saja untuk programnya. Sebelumnya di sini saya sudah menuliskan program dari Arduino atau program dari akses pad yang tidak menggunakan library. Nah, untuk yang pertama, programnya itu kita harus mengkonfigurasi atau kita harus mendeklarasikan dulu untuk si modul I2C-nya. Itu di sini ada include wire.h, kemudian include liquid crystal PCF 8574. Nah, ini kita deklarkan dulu untuk I2C-nya, modul I2C-nya. Nah, setelah itu kita harus mendeklarasikan untuk akses modul I2C pada alamat. Jadi, alamat dari modul I2C-nya kita harus masukkan dulu. Setelah itu,
kita harus mendefinisikan pin jalur baris dan juga pin jalur, mohon maaf ini maksudnya jalur kolom. Nah, di sini untuk baris 1 itu berada pada pin 2 Arduino. Setelah itu untuk baris yang kedua adalah dia berada di pin 3 Arduino. Jadi maksudnya itu untuk yang baris pertama, baris 1 ini dia berada di pin 2-nya Arduino. Nah, baris 1 berarti kan yang ini B1. Ini sudah saya labelkan di sini adalah baris ke-1. Jadi ini merupakan baris ke-1, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini baris keempat. Kemudian untuk yang kolomnya, ini kolom ke-1, kemudian ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan ini kolom keempat. Nah, baris ke-1 ini saya hubungkan ke pin 2-nya Arduino. Ini sudah saya hubungkan ke B1. Jadi labelnya di sini antara B1 di Arduino dan juga B1 pada keypad ini dia terhubung seperti itu. Dan begitu pula untuk yang selanjutnya. Setelah itu jangan lupa setelah kita mendefinisikan pin jalur baris, kita harus juga mendefinisikan pin jalur kolomnya. Nah, di sini untuk pin jalur kolom, kolom 1 itu saya sambungkan ke pin 6 Arduino. Kemudian kolom 2 saya sambungkan ke pin 7, kolom 3 saya sambungkan ke pin 8, kolom 4 saya sambungkan ke pin 9. Jadi gambarnya seperti ini. Untuk yang kolom 1 ini K1 dia nyambung juga ke K1 atau ke pin 6 Arduino. Nih, sudah saya labelkan di sini. Begitu pula untuk K2 dan juga sampai K4. Seperti itu. Nah, setelah kita konfigurasikan pin kolomnya, selanjutnya kita harus memanggil fungsi ini juga. Kita harus menuliskan fungsi di mana kita menggunakan tipe data integer. Nah, integer tombol tekan sama dengan 16, di mana nilai 0 sama dengan 15 itu dipakai sebagai data angka. Setelah itu, kita harus juga memberikan fungsi integer baris sama dengan 0. Nah, itu artinya variabel baris sebagai cek jalur baris bergantian. Itu. Nah, setelah itu untuk void setup-nya, di sini kita harus menginisialisasikan terlebih dahulu untuk LCD-nya, di mana seperti video-video saya sebelumnya, kita tetap menggunakan LCD Begin 16,2, kemudian wire Begin, kemudian wire Begin transmission 0x20. Nah, ini merupakan alamat dari modul I2C. Nah, itu LCD set backlight ini saya setel maksimal yaitu 225. Nah, setelah itu di sini saya memberikan sebuah fungsi bahwasanya pada baris 1 hingga baris keempat ini akan saya gunakan sebagai output. Nah, kemudian untuk yang kolom 1 hingga kolom 4 ini saya akan gunakan sebagai input pull up. Seperti itu. Nah, di sini juga saya berikan fungsi LCD clear, kemudian LCD set cursor 1,0, kemudian LCD print, baca data, setelah itu LCD set cursor 1,1, LCD print akses keypad, delay 1000. Nah, maksudnya data baca 1,1 ini untuk tulisan data baca, dia berada pada kolom ke-1 baris 0. Seperti itu. Nah, untuk yang akses keypad, tulisan akses keypad, ini nanti dia akan berada pada kolom ke-1 baris ke-1. Gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke void loop. Nah, void loop di sini saya memberikan sebuah variabel di mana baris plus plus. Nah, baris plus plus ini jika baris lebih dari 4, maka baris sama dengan 1. Nah, hitungnya baris ini dari 0 dulu. Nah, ketika 0, maka dia akan bertambah 1. Kemudian ketika dia sudah 1, maka dia akan bertambah lagi menjadi 1. Maksud saya akan bertambah 1.
maka menjadi 2. Setelah itu hingga dia sampai ke 4. Nah, ketika baris itu lebih dari 4, maka baris akan sama dengan 1 atau baris akan kembali lagi ke 1. Nah, setelah itu untuk fungsi kirim kontrol kondisi barisnya, di sini jika baris sama dengan 1, maka digital write baris 1 low, kemudian untuk baris 2, baris 3, dan baris 4 di-high-kan. Jadi, ketika kita memberikan kondisi low pada baris 1, maka untuk baris yang lainnya dia akan high. Seperti itu. Begitu juga nanti ketika kita akan memberikan kondisi low pada baris kedua, maka baris yang lainnya dia akan high. Kemudian ketika kita ingin memberikan kondisi low pada baris ketiga, untuk baris yang 1, 2, dan juga 4, dia akan high. Begitu juga untuk yang baris keempat. Ketika baris keempat kita berikan kondisi low, maka untuk baris yang lainnya dia akan high. Gitu. Nah, setelah kita memberikan kondisi atau kita cek kondisi pada baris, pada jalur garis, kita akan mengecek jalur kondisi pada tiap kolom. Nah, di sini kita panggil fungsi di mana integer cek kolom 1, cek kolom 2, cek kolom 3, dan cek kolom 4. Cek kolom 1 sama dengan digital read kolom 1, kemudian cek kolom 2, digital read kolom 2, cek kolom 3, digital read kolom 3, dan juga cek kolom 4, digital read kolom 4. Nah, setelah itu kita cek jalur tiap kolom apakah ada kondisi low. Nah, jika cek kolom 1 sama dengan low, maka ini jalur kolom 1 dalam kondisi low. Nah, ketika jalur kolom 1 ini kondisinya low, nah kita cek dulu if baris sama dengan 1, tombol tekan sama dengan 7. Setelah itu if baris sama dengan 2, tombol tekan sama dengan 4. Nah, di sini masuknya kita ngecek pada kolom 1, kita berikan kondisi low. Nah, setelah kolom satunya diberikan kondisi low, kita ngecek tuh pada baris manakah yang diberikan kondisi low atau pada baris manakah yang ditekan. Nah, ternyata ketika baris 1 itu ditekan, baris 1 kolom 1 dia ditekan, maka dia akan menampilkan angka 7. Jadi misalkan di sini kan cek kolom 1, jadi kolom 1 dia diberikan kondisi low. Kolom satunya diberikan kondisi low. Nah, setelah diketahui bahwasanya pada kolom 1 itu dia diberikan kondisi low, setelah itu kita ngecek kondisi yang ada pada tombol atau maksud saya pada baris. Baris keberapakah dari kolom 1 ini yang ditekan? Nah, misal di sini ketika kita berikan baris 1, dia ditekan. Berarti nanti pada LCD dia akan menampilkan angka 7. Jadi, ketika baris 1 ini, baris 1, berarti ini kan ya. Nah, di sini diberikan kondisi low. Baris 1 diberikan kondisi low, dan baris 2, 3, 4 ini dia tetap high. Nah, setelah baris 1 diberikan kondisi low, kita cek pada kolom keberapakah yang akan ditekan. Nah, ternyata di sini saya perintahkan kolom 1. Jadi, baris ke-1 kolom 1, berarti angka ini. Nah, nanti yang akan muncul pada LCD adalah angka yang sudah saya tekan pada kolom yang saya berikan kondisi low, seperti itu. Nah, setelah itu untuk yang kolom 1 diberikan kondisi low. Nah, setelah itu kita juga berikan fungsi untuk
ketika cek kolom 2 diberikan kondisi low, kemudian cek kolom 3 juga diberikan kondisi low, dan cek kolom 4 dia diberikan kondisi low. Jadi, setiap pemberian kondisi low pada tiap-tiap kolom, itu harus dilihat atau kita ngecek ulang pada baris berapakah dia akan ditekan, gitu. Nah, setelah kita berikan sebuah cek kondisi jalur tiap kolom, selanjutnya kita masuk ke jika ada penekanan tombol di keypad dan ditampilkan di LCD. Jika tombol ditekan lebih dari 16, maka LCD clear, LCD set kursor 2,0, LCD.print baca keypad, kemudian LCD set kursor 2,1, LCD print tombol underscore tekan. Nah, tombol underscore tekan ini dia memanggil fungsi ini. Jika tombol tekan lebih dari 16, maka dia akan memunculkan pada LCD-nya. Nah, kita berikan delay selama 50. Dan juga kita berikan delay interval pembacaan data keypad-nya sebesar 100. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita lihat pada simulasi. Jadi, sebelumnya, kita harus mengupload terlebih dahulu program ini ke dalam Arduino yang ada pada Proteus. Nah, caranya, kita masuk ke menu Sketch, kemudian Export Compile Binary. Nah, setelah selesai diekspor, kita masuk lagi ke Arduino. Maksud saya ke Proteus, kemudian klik 2 kali pada Arduino. Nah, setelah itu ini kita hapus. Kita pilih ini. Kemudian masukkan keypad, masukkan filenya yang sudah kita ekspor tadi. Kemudian kita OK. Nah, setelah itu kita run. Ini bisa jadi keypadnya sudah dia sudah menyala, jadi programnya sudah terbaca pada Arduino ini. Nah, sekarang saya akan mencoba menekan salah satu dari tombol keypad ini. Misalkan saya berikan kondisi low pada B2 atau baris kedua. Baris kedua. Nah, setelah baris kedua ini saya akan berikan kondisi low, kita harus ngecek dulu. Pada kolom keberapakah yang akan saya tekan? Nah, ternyata di sini saya pengen nyoba di kolom ke ini, angka kelima. Nah, di sini baca keypadnya adalah 5. Jadi, baris 2-nya tadi saya berikan kondisi low. Untuk baris yang pertama, baris ketiga, dan baris keempat dia tetap high ya. Karena yang saya berikan kondisi low adalah pada baris kedua saja. Nah, setelah baris kedua saya berikan kondisi low, kemudian saya menekan kolom kedua. Kolom kedua pada baris kedua. Nah, yang akan terbaca pada keypad adalah, maksud saya yang akan terbaca pada LCD itu adalah hasil dari penekanan kolom. Nah, untuk penekanan kolom, di sini saya menekan pada kolom kedua, baris kedua, yaitu angka 5. Maka yang ditampilkan adalah baca keypadnya 5. Nah, untuk penampilan baca keypadnya ini nanti 5 atau berapa, itu tergantung program yang kalian buat. Nah, program yang kalian buat itu bergantung pada fungsi ini. Di sini. Bisa saja nanti kalau misalkan jika baris 1 pada kolom 1 itu ditekan atau diberikan kondisi low, maka akan menampilkan angka, misal di sini akan menampilkan angka 1 gitu ya, pada kolom 1 baris 1. Saya sketch atau saya compile dulu. Nah, nanti pada kolom 1 baris 1 ketika saya berikan kondisi low, dia akan menampilkan angka 1 pada LCD.
Jadi kita matikan dulu, kemudian kita run lagi. Tadi baris 1, kolom 1. Kita lihat ya, ini kan angka 7. Nah, tadi saya sudah rubah fungsinya menjadi angka 1. Nah, yang akan terbaca di sini adalah angka 1. Seperti itu. Saya kembalikan lagi. Saya compile lagi. Ketik 1. Nah, untuk angka 1, maksudnya di sini ya, tadi saya men-settingnya ketika saya berikan kondisi low pada baris ketiga dan juga pada tombol K1 saya berikan kondisi low, maka akan terbaca angka 1 pada data maksud saya pada LCD. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk ini kan tandanya dia bagi ya. Nah, pada programnya saya setting bahwasanya ketika saya menekan tombol B1 atau baris ke-1 pada kolom keempat, ini akan menampilkan angka 10. Nah, di sini sudah tertampil angka 10 ketika saya menekan pada bagian ini, B1 baris ke-1 kolom keempat. Ini juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada intinya di sini untuk pemberian kondisi high itu ketika salah satu baris kita berikan kondisi high, maka baris yang lainnya maksud saya ketika salah satu baris itu kita berikan kondisi low, maka baris yang lainnya dia akan tetap high. Nah, untuk pembacaan atau yang tertampil pada LCD ini terlihat ketika kita memberikan kondisi low pada kolom. Kolom keberapakah yang akan kita berikan kondisi low? Dan kita ingin menampilkan berapa? Menampilkan angka berapa pada LCD ketika saya menekan pada kolom yang saya ingin tekan, seperti itu. Nah, jadi untuk akses keypad dengan cara manual, ini seperti ini. Jadi, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf jika kalau misal ada salah perkataan ataupun penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.